Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasbiul Afika dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal hasil observasi saya di lembaga madrasah yang akan saya tempati untuk PLP. Judul proposal saya adalah PLP integratif dari Rumah Manajemen Kurikulum Madrasah Aliyah At-Taufik Bokem Jombang. Poin A ada dasar pemikiran dan koordinasi madrasah. PLP integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari tridharma perguruan tinggi, perpaduan antara pendidikan dan pengabdian masyarakat. Sekaligus ia lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama sehingga peran mahasiswa untuk mengembangkan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kelas dan perpustakaan untuk mengabdikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu pula mahasiswa melakukan pengenalan lapangan pendidikan sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak kompetensi sekaligus seperti kompetensi sosial, kompetensi pribadi, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional secara nyata. Di poin A ada kondisi geografis. Berdasarkan letak geografis, Madrasah Aliyah At-Taufik terdapat di Dusun Bogem, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di poin kedua ada struktur madrasah. Struktur Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem meliputi seorang kepala madrasah dan beberapa wakil menjadi bawahannya. Adapun struktur madrasah tersebut adalah ketua yayasan adalah Kiai Haji Abdul Mukmin Syafari dan kepala sekolahnya oleh Bapak Ali Muksin SPDI. Dan ada wakil kurikulum yaitu Ibu Maya Aprilia SPDI, wakil kesiswaan Bapak Mu'aliman SPDI, dan wakil sarana prasarana adalah Bapak Ali Ridho SPDI. Poin ketiga adalah lingkungan madrasah. Madrasah Aliyah At-Taufik Bogem merupakan lembaga yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Mukmin Syafari nomor 48B, Dusun Bogem, Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, yang merupakan yayasan. Terdapat beberapa lembaga di yayasan tersebut seperti MTS At-Taufik. Selain pendidikan formal, di Yayasan At-Taufik terdapat pendidikan non-formal seperti pendidikan dinia dan pondok pesantren. Kegiatan sehari-hari di Madrasah Aliyah At-Taufik adalah pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi sebelum KBM dilaksanakan. Guru-guru dan murid-murid diwajibkan untuk melakukan sholat duha berjamaah dan dilanjutkan dengan istighosa. Dan KBM berlangsung pada pukul 7.30 pagi. Dan diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah dan pulang pada pukul 13.30 atau setengah 2 pagi. Setengah 2 siang. Maaf. Di poin keempat ada manajemen kurikulum madrasah. Manajemen kurikulum madrasah adalah suatu proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik untuk mengatur tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Pokok kegiatan utama dalam manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan, pengembangan,
pelaksanaan, dan evaluasi. Di Madrasah Aliyah At-Taufik sendiri, sebelum pandemi sudah menggunakan kurikulum K13. Dan cara pengaplikasiannya adalah menggunakan pengurangan mata pelajaran dan pengurangan jam di setiap mata pelajarannya. Atau juga disebut kurikulum darurat. Pada bulan Oktober, sekolah-sekolah swasta di lingkungan Kemenak memberanikan diri untuk menggunakan sistem offline. Karena dirasa online itu belum cukup efektif untuk siswa menengah atau siswa di At-Taufik. Di poin kelima ada stakeholder madrasah. Stakeholder madrasah berdasarkan hasil survei saya dan wawancara yang telah dilaksanakan kepada kepala madrasah dan wakil kurikulum, dapat dilihat permasalahan yang ada di MA At-Taufik Bokem adalah banyak terhambat dalam proses belajar mengajar yang biasanya belajar tatap muka dengan siswa sekarang tidak bisa. Beberapa guru terhambat dalam melakukan pekerjaannya dalam menyampaikan materi, dikarenakan untuk memenuhi aturan sosial mematuhi aturan pemerintah yaitu social distancing. Poin B adalah permasalahan dan identifikasi masalah madrasah. Permasalahan yang ada di MA At-Taufik Bokem waktu pandemi seperti ini, yakni banyaknya proses belajar mengajar yang biasa offline sekarang harus online, dengan siswa sekarang tidak bisa melakukan tatap muka langsung dengan gurunya. Di poin ketiga ada program kerja. Manajemen kurikulum Madrasah Aliyah At-Taufik Bokem Jombang. Saya memiliki program kerja. Yang pertama adalah membuat profil lembaga MA At-Taufik Bokem. Yang kedua, observasi lapangan terkait problematika manajemen kurikulum madrasah. Yang ketiga ada observasi pembuatan kurikulum di madrasah. Yang keempat, membantu wakil kurikulum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kelima ada membantu wakil kurikulum untuk mengawasi dan keefektifikasan berjalannya kurikulum di madrasah. Poin ketiga ada tujuan program. Tujuan program yaitu nomor 1, agar mengetahui profil di lembaga MA At-Taufik Bokem. Yang kedua, untuk mengetahui problematika kurikulum. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan manajemen kurikulum di madrasah. Yang keempat, untuk mengetahui cara wakil kurikulum dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, untuk mengetahui keefektifikasan berjalannya kurikulum di madrasah. Yang poin selanjutnya ada target program. Target program saya memiliki 2 target, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Target kuantitatif. Target kuantitatif dari seluruh program kerja yang saya rencanakan adalah melaksananya keefektifikasan kurikulum di madrasah walaupun masa pandemi seperti ini. Target kuantitatif yang pertama ada terciptanya keefektifikasan kurikulum di madrasah. Yang kedua, terbentuknya kurikulum yang sesuai dengan keinginan kepala madrasah. Yang ketiga ada terbentuknya wakil kurikulum yang aktif dan inovatif. Poin selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Nomor 1, pola koordinasi. Dalam mekanisme pelaksanaan program kerja diharuskan untuk melakukan koordinasi semaksimal mungkin.
dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan madrasah. Berhubung sedang ada pandemi COVID-19, koordinasi yang dilakukan hanya melalui media online dan observasi secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sini saya dibimbing oleh dosen Bapak Asep sebagai DPL serta memberi informasi mengenai madrasah dan kurikulum adalah Bapak Ali Musin sebagai kepala sekolah dan Ibu Maya Aprilia sebagai wakil kurikulum. Pihak yang saya ajak ikut serta ada kepala sekolah, wakil kurikulum, dan staf TU. Jadwal kegiatan yang saya rencanakan, yang pertama ada membuat video profil madrasah pada hari Senin tanggal 1 2021 pukul 9 sampai selesai. Pesertanya saya sendiri, kepala sekolah, dan staf TU. Yang kedua ada observasi problematika kurikulum hari Senin tanggal 8 2021 jam 9 sampai selesai. Pesertanya saya sendiri juga dan wakil kurikulum. Yang poin ketiga ada observasi pembuatan kurikulum hari Rabu tanggal 10 Februari jam 9 dan pesertanya juga saya ada wakil kurikulum dan staf TU. Yang poin keempat, membantu wakil kurikulum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hari Senin tanggal 15 jam 8 sampai selesai, pesertanya saya dan wakil kurikulum. Yang kelima, membantu wakil kurikulum untuk mengawasi keefektivitasan berjalannya kurikulum madrasah. Hari Rabu 7 Februari jam 8, pesertanya saya, wakil kurikulum, dan guru piket. Yang keenam dan lain-lain itu menyesuaikan keadaan. Cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.